Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang budi pekerti, bab 4, hidup mandiri. Anak-anak silahkan buka halaman 31. Nah, Ibu Milan bacakan ya standar kompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama, membiasakan perilaku sopan santun dan hidup mandiri. Materi sopan santun sudah kita bahas pada minggu lalu ya. Dan untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat membiasakan perilaku hidup mandiri di rumah. Misalnya, memakai baju sendiri, makan sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Milan akan memberikan contoh hidup mandiri di rumah ataupun di sekolah. Anak-anak, tolong disimak ya. Yang pertama, Ibu Milan akan membacakan Tony bersekolah. Tony bangun pagi. Ia merapihkan tempat tidur sendiri. Rapih itu indah. Nah, contoh hidup mandiri di rumah adalah merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua, Tony mandi sendiri, tidak perlu dimandikan lagi. Badan Tony menjadi bersih. Bersih itu sehat. Nah, contoh hidup mandiri di rumah salah satunya adalah mandi sendiri. Ayo, siapa yang masih dimandiin orang tua? Nah, selanjutnya di halaman 32, Tony selesai mandi. Tony memakai seragam sendiri. Rambut Tony disisir rapi. Nah, salah satu perilaku hidup mandiri sebelum sekolah adalah memakai baju sendiri lalu menyisir sendiri. Anak-anak pasti bisa kan? Ibu Milan percaya. Selanjutnya, keluarga Tony sarapan pagi. Mereka berdoa sebelum makan. Mereka duduk dengan rapi. Tony makan sendiri. Wah, Tony ini mandiri sekali ya. Siapapun anak-anak yang makan sendiri itu adalah anak yang mandiri. Ayo, siapa yang masih disuapin berarti belum mandiri ya. Selanjutnya, Tony berangkat ke sekolah. Ia berjalan kaki. Ia berjalan dengan tertib. Ia tidak perlu diantar. Nah, anak-anak, apabila rumah kalian dekat, tidak perlu diantar ya, berarti kalian mandiri. Tapi apabila rumahnya jauh, tidak apa-apa diantar. Yang penting menyiapkan baju sendiri, makan sendiri, itu kalian tetap mandiri ya. Pokoknya kalau rumah kalian dekat, ke sekolahnya tidak perlu diantar ya. Selanjutnya, bel tanda usai sekolah berbunyi. Tony pulang ke rumah. Ia meletakkan tas di meja belajar. Ia meletakkan sepatu di rak sepatu. Ia meletakkan pakaian kotor di tempat pakaian kotor. Salah satu sikap mandiri setelah pulang sekolah yang pertama, kalian simpan tas di tempatnya sendiri. Jangan apa-apa jangan diberikan kepada bundanya, tapi simpanlah sendiri. Selanjutnya, meletakkan sepatu di rak sepatu. Ayo, siapa yang suka melempar sepatunya? Harus disimpan di tempat sepatu yang benar ya. Selanjutnya, setelah pulang sekolah, pakaian kita kan kotor nih, ataupun setelah kita pergi dari pasar, pakaian kita kan kotor, apalagi sekarang sedang pandemi virus corona. Ketika kita sudah keluar rumah, bertemu kerumunan orang, baju kita harus diganti ya. Nah, itu disimpan di rak pakaian kotor kalian sendiri, jangan mengandalkan bunda kalian ya. Kalian harus hidup mandiri. Selanjutnya, Ibu Milan akan membacakan tugas pembiasaan. Ini harus kalian lakukan di rumah ya. Yang pertama, biasakanlah berperilaku mandiri di rumah setiap hari. Rapikanlah tempat tidurmu sendiri. Mandilah sendiri di kamar mandi. Pakailah bajumu sendiri. Makanlah sendiri di ruang makan. Berangkatlah ke sekolah sendiri. Apabila rumahnya dekat. Kalau rumahnya jauh, boleh diantar, itu tetap mandiri. Yang penting di sekolahnya kalian disiplin ya, jangan nangis, jangan mau ditungguin, pokoknya harus mandiri. Selanjutnya, letakkan tas di meja belajar, letakkan sepatu di rak sepatu, letakkan pakaian kotor di tempat pakaian kotor. Pergilah ke kamar mandi sendiri pada malam hari. Jangan ngajak mama, jangan ngajak bunda untuk ke toilet, kalian harus mandiri ya. Nah, anak-anak, untuk tugasnya gampang kok. Untuk hari ini, Ibu Milan meminta kalian untuk melakukan 4 kegiatan mandiri di rumah. Minimal 4, boleh
minimal 4. Itu artinya tidak boleh kurang dari 4 ya. Misalkan kalian foto ketika kalian sedang makan sendiri. Misalkan kalian foto sedang ingin mandi sendiri, tapi jangan foto ketika mandi ya. Misalkan ketika sedang membawa handuk ataupun membawa gayung. Selanjutnya, foto ketika anak-anak boleh deh menyimpan pakaian sendiri ataupun merapikan tempat tidur sendiri, ataupun kalian pilih apa yang sudah Ibu Milan jelaskan. Yang tadi ya, 4 perilaku mandiri di rumah. Ibu Milan harapkan anak-anak kelas 1B harus mandiri di rumah ya. Hidup mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.